pemirsa yang berbahagia. Jadi ketika seorang suami menghendaki istrinya ya untuk menjalankan tugasnya lah sebagai suami istri kan ya, pingin ya kalau pingin itu perempuan harus mengikutinya. Nabi mengatakan walaupun kamu masih di atas punggungnya onta, artinya perempuan tidak boleh menolak. Tapi ya kita sebagai laki-laki jangan menang-menangan ya. Masa sih bojone sih masak terus disuruh berhenti. Ya walaupun kompornya bisa dilerep, dipateni ya. Kalau dulu nggak bisa, dulu kan kalau masak pakai kayu nggak bisa ya. Misalnya ya pengantin baru terus narik bojone, udah dimatikan kompornya sebentar. Ya jangan begitu ya. Laki-laki walaupun itu tugasnya perempuan, ya harus tahu. Ya masih masak. Apalagi misalnya istrinya udah seharian bekerja keras, kan lelah. Perempuan itu makhluk yang luar biasa, tidak pernah ngeluh itu. Diperintah suaminya ya, bayangkan masak, apa kalau atau mencuci pakaian, nyapu rumah, macam-macam tugasnya itu, tidak pernah ngeluh. Bahkan ketika sang suami mengatakan, "Di aku juga wedang," itu berangkat, tidak pernah ngomong apa-apa. Ya. Nah, kita melihat walaupun itu haknya laki-laki, yaitu haknya laki-laki, tapi ya melihat istrinya kalau pas masih lelah kasihan, kita harus tahu. Jadi walaupun itu jangan sampai kemudian malah meden-medeni, kamu kalau udah mau akan dilaknat malaikat kamu. Memang ada hadisnya ya, kalau udah mau malaikat semalaman tuh marah itu ya. Jangan ditakut-takuti begitu ya, kita harus tahu ini. Tapi wanita ya tidak boleh menolak kalau memang sudah kesempatannya ada dan tidak ada masalah, ya harus, karena ini sebagai kewajiban seorang istri. Itu yang pertama. Tadi apa itu? Yang kedua, wala tasuma yauman ila bini ila Ramadan. Perempuan itu kalau puasa sunnah Senin Kemis itu seizin suaminya. Ya, kecuali Ramadan. Kalau puasa Ramadan enggak apa-apa, ada izin ya, tapi kalau puasa sunnah itu izin. Maksudnya apa? Siapa tahu di hari Senin Kamis itu kok suaminya ngajak tidur, supaya jangan ada masalah. Nah, ketika si istri itu nolak, wah, udah mau saya biasa puasa kok. Ya fa'in fa'alat ala ajrulahu wal wizru alaiha. Nah, kalau kemudian perempuan itu nekat poso, itu pahalanya poso itu yang dapat pahala suaminya, tapi istrinya yang itu dosa. Mengapa dosa? Karena melanggar haknya suami. Itu kalau puasa sunnah. Kalau Ramadan ya tidak bisa seperti itu ya. Ini yang kedua ya. Yang ketiga, fa in kharajat li nafsiha lanathul hal malaikah ar-rahmah wal matal adab. Ya. Yang ketiga, wala takhruju illa bi'nihi. Ketika perempuan akan keluar rumah harus izin, poyantaren kepada suaminya. Mas atau Pak, saya mau ikut rapat PKK misalnya, ngomong. Ya jangan keluar masuk rumah seperti pasar, nggak ada izin ya. Ya izin. Apalagi kalau mau pergi luar negeri ya, ini masalah lagi ya. Jadi keluar rumah mau rapat, mau kemana, mau tilik bayi misalnya ibu-ibu ya, mau tilik bayi, mau apa izin. Nah kalau kemudian ini fa'in kharajat li nafsiha, dia ada izin nekat lah, tidak apa-apalah, saya biasa saja keluar ini. Ini laknat hal malaikat rahmah, dia dilaknati malaikat rahmah selama dia keluar itu. Ya, disepatani nggak ada malaikat rahmah dan malaikat azab sampai dia kembali ke rumahnya itu. Ini ya, maka tiga hal ini menjadi kewajiban istri kepada suaminya. Wa an Qatadah qala dzukira lana ana Ka'ban
Qala awalu ma tus'alul mar'atu anhu yaumal qiyamati an sholatiha summa an haqqi zaujiha. Hadis ini dari Qatadah ya. Disebutkan bahwa Ka'ab menceritakan mula pertama perempuan itu ditanya besok di yaumil qiyamah, pertanyaan pertama sholatnya bagaimana di dunia itu. Yang kedua pertanyaannya bagaimana kamu ngeladeni suaminya, itu ditanyakan. Hak-haknya suami ditanyakan, an zauji an haqqi zaujiha, dua hal itu ya. Jadi di samping sholatnya juga tugasnya istri pada suami ini menjadi pertanyaan. Wa anil Hasan anin Nabi, ini hadis dari Hasan kemudian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala harabatil mar'atu min baiti zawjiha lam tuqbalaha sholatun hatta tarji'a wa tad'u yadaha fi yadihi wa taqulu isna bima syi'ta. Nah, ini kalau misalnya perempuan seorang istri keluar rumah ya tanpa izin, itu sholatnya tidak diterima. Sholatnya terima sampai dia kembali kemudian menarik tangannya sang suami itu ya, ditarik, diletakkan di atas tangannya si istri itu dan mengatakan, "Mas, terserah Mas mau diapakan saya pasrah pada Mas." Artinya itu menyesal, dia minta maaf begitu ya. Sampai seperti itu, kalau tidak izin pun itu tidak diterima sholatnya sampai seperti itu. Maka kita harus minta maaf pada sang suami itu. Ini luar biasa ya. Jadi kita, karena apa? Tadi katakan surganya istri di suami. Sudah di situ dah. Maka suami di kunci utama. Nah, ini penting lagi ya. Apa yang penting bagi perempuan istri pada suaminya? Lebih penting lagi. Jangan kemana-mana pemirsa. Setelah yang berikut ini.